Haleluya, shalom saudaraku. Kita masih melanjutkan kebenaran firman Tuhan tentang kebenaran yang akur minggu lalu. Ayatnya mengatakan kepada kita baca bersama-sama di dalam teks di depan. Kita baca ayatnya, saudara terima kasih. Perkataan ini 1, 2, 3. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Cuma puji saja kedengaran suaranya. Yuk kita semuanya, 1, 2, 3. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ada banyak orang cepat mendengar tapi cepat lupa. Cepat mendengar, cepat lupa. Orang yang kedua adalah orang yang lambat mendengar, tapi juga lambat lupa. Dia kalau dengar lama, tapi lupanya juga lama. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada yang lambat mendengar, tapi cepat lupa. Sudah lambat mendengar, lupa. Ada yang cepat mendengar, tetapi cepat lupa. Sehingga orang-orang yang mendengar Yesus berbicara dan berkata-kata itu aneka ragam. Aneka ragam orangnya. Konghucu pernah berkata begini, kalau kamu tahu, bilang tahu. Kalau kamu tidak tahu, bilang tidak tahu. Itulah tahu. Kalau kamu tidak tahu, bilang tahu, itu kurang ajar. Sokrates, dia ngomong sederhana banget. Saya tahu bahwa saya tidak tahu. Kan orang wartawan nanya, kamu itu hebat tuh, kamu itu pintar. Ya, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Tetapi yang satu yang pasti saya tahu. Wartawan semangat. Yang pasti kau tahu itu apa? Yang pasti saya tahu bahwa saya tidak tahu. Itulah yang namanya tahu. Yesus ngomongannya itu nggak bisa didengar, banyak orang nggak ngerti itu. Ada orang tahu bahwa dirinya tahu bahwa ia tahu. Orang tahu bahwa dirinya tahu bahwa saya tahu. Ada orang tahu bahwa dirinya tahu dia tidak tahu. Ini saudara ya. Ada orang tidak tahu bahwa dirinya tahu ia tahu. Saudara jangan ngomong saya ini, saudara. Ada orang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini goblok banget ini. Ya saudara itu ya. Ada orang tahu bahwa dirinya tahu, dia tahu. Saya tahu itu, bapak saya tahu. Ada orang tahu bahwa dirinya tahu bahwa saya tidak tahu itu. Ada orang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Nah ini kan, saudaraku, ini permainan soal tahu supaya perkataan ini keras, siapa yang dapat mendengarnya gitu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, dia tahu. Ini goblok banget ini. Oleh sebab itu mari kita belajar tahu apa yang seharusnya kita tahu. Kalau kita tidak tahu apa yang seharusnya kita tahu, kita tidak akan tahu. Untuk itu coba tahu. Nanti sudah. Ini ngomong apa ya? Ya. Mari kita belajar tahu apa yang seharusnya kita tahu. Kalau kita tidak tahu apa yang seharusnya kita tidak tahu, maka kita tidak akan tahu. Untuk itu cobalah tahu. Orang tidak bisa mendengar perkataan Yesus karena Yesus itu kadang-kadang, maaf kata bahasa sekarang, resek. Yesus itu seringkali lebay.com bahasanya sekarang. Suka bikin gara-gara, gitu ya. Dia yang ngomonglah sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Dan orang kan ngamuk.
Itu Musa yang ngasih mana kan? Itu bukan Musa yang ngasih mana. Dan siapa? Habis gue. Kan orang ini. Jadi ngomongannya keras. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, sebenarnya siapakah aku? Elia, Musa. Ketika engkau anak Allah yang hidup, baru Yesus kata, itu bukan dari kamu, itu dari Bapakku di surga. Yesus seringkali bikin, memang perkataannya itu keras, susah dimengerti. Tetapi orang yang mengerti, dia akan terus mengerti. Nah, masalahnya tadi, kita mengerti untuk lupa, atau kita mengerti untuk melakukannya. Saudara yang kasih. Minggu lalu kita sudah belajar dalam running text saya, ya. Pertama, orang yang tidak bisa mengerti atau mendengar perkataan Yesus, pertama orang yang sudah berhalusinasi, berhalu-halu. Pokoknya kalau di gereja hanya cari berkat, cari jodoh, cari mujizat, cari kesembuhan, itu berhalu-halu. Nggak usah lah. Kau nggak usah nyari. Kalau kau ketemu Tuhan, kau mesti dapat. Amin. Kalau kau dapat hatinya, pasti dapat dompetnya. Ya. Jangan kepingin dapat dompetnya, nggak dapat hatinya. Betul kan saudara ya? Percayalah, pokoknya kalau kita dapat hatinya, kita dapat dompetnya. Kalau kita dapat hatinya Tuhan, berkatnya pasti dapat lah. Amin. Jangan berhalu-halu. Yang kedua, kemarin kita ngomong bahwa yang tidak bisa menerima firman Tuhan karena keras, itu adalah orang yang somse. Orang yang apa, saudaraku? Somse. Kebanyakan itu orang-orang sekolah Alkitab kalau sudah tingkat-tingkat terakhir, itu gayanya selangit. Pertama kali datang nunduk begini, misi Pak. Mau orang Jawa kayak orang Batak kayak misi Pak. Semester 2 gini, semester 3 begini, semester 4 begini, semester 5 begini. Kalau guru ngomong tuh itu somse itu begitu. Benar-benar sudah. Saya itu melihat kadang-kadang orang elit itu kelihatan dari bukan bajunya, dari pulpennya. Pulpen. Saya dulu koleksi Montblanc sama Parker. Saya pernah dapat Parker yang emas, yang loreng-loreng kayak abri itu, saudara ya. Dapat saya, dapat hadiah. Ih, sayang sudah. Kalau orang pinjam saya tungguin. Di mana hartamu berada di situ? Emas saya murni. Saya ukir nama saya. Pokoknya Montblanc. Saya sampai ke tempat luakan cari Montblanc asli. Karena ada yang kadang-kadang orang nggak punya duit langsung jual gitu kan, sudah bukan barang curian sih. Terserah mau sudah nggak terjelas deh. Teman saya selalu kepingin punya Montblanc. Sudah tahu gimana caranya? Itu tip digambarin di atasnya. Tip itu kan kayak Montblanc itu putih. Montblanc itu bukan Montblanc, itu ngeblank. Itu ngeblank. Kadang-kadang sudah luput bertempat orang-orang kaya. Gitu. Soal itu Montblanc itu asli. Kalau kita ngeblank bener gitu. Tapi orang-orang kaya ini dia rendah hati. Mendengar firman Tuhan, nggak menjustifikasi. Sampai dengan ketulusan dia berkata, Pak Pendeta, terima kasih firman-Nya Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya sudah melakukan apa yang Pak Pendeta katakan tadi. Pak Pendeta mau dengar cerita saya nggak? Saya melakukan apa tadi. Nah, orang yang model begini, orang yang selanjutnya adalah orang yang sungguh-sungguh merasa dirinya mampu. Yesus, bagaimana saya masuk surga? Jangan mencuri, jangan merampok, jangan berzina. Oh, sudah semua saya lakukan. Hanya satu yang belum. Apa Tuhan? Jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Nah,
Nah, minggu lalu kita sampai di sini. Ikut Tuhan kalau tidak all out, lebih baik tidak usah ikut. Melayani Tuhan kalau tidak all out, tidak usah melayani. Ingat itu saudara. Percuma partai juga ditolak Tuhan kok. Ada beberapa di antara orang-orang yang melayani itu sampai kehilangan segala-galanya. Kenapa orang Katolik ngomong santa, ngomong santo? Nggak ada satupun yang santi. Santi itu nama tetangga kita. Kenapa santo? Ada banyak orang melayani Tuhan jual seluruh. Dia rela jadi gembel, jadi orang melarat, melayani orang-orang melarat, padahal orang kaya raya. Kalau saudara klik di YouTube 25 santo santa yang mayatnya masih utuh ratusan tahun. Saya nggak percaya sih kadang-kadang begitu. Tapi realitasnya masa dia kebohongan publik begitu. Ketika saya di Roma, saya lihat semua ukuran orang-orang kudus. Itu antara gereja itu antara sini mungkin sampai Senen sono. Sini sampai Senen. Suruh jalan kaki, gempol nggak saudara? Gempol. Waduh. Belum lapangannya. Orang tembok-temboknya itu segede jalan tol itu. Penyangganya itu jalan tol. Mudah sekali. Oleh sebab itu kalau lagi ada pengampunan dosa, ada pintu di Santo Peter pengampunan dosa 100 tahun sekali dibuka, itu seluruh dunia orang Katolik dia datang, dia masuk dari pintu itu, seluruh dosanya sejak dari kecil sampai sekarang dihapus. Maka orang rela jual apapun ketika pintu itu dibuka. 100 tahun sekali orang rame-rame. Paulus II masalah mau memberikan diskon pengampunan dosa 50 tahun sekali. Jadi 50 tahun sekali dibuka, orang-orang rame-rame datang itu saudara. Sekali masuk beledem. Tahu beledem saudara ya? Beledem dosanya hapus. Karena saya sama orang Buddha begini. Abuna itu pendeta. Kalau begitu kita gampang cuci-cucian dosa dong Pak Pendeta. Ya itu iman mereka, saya bilang. Paus selanjutnya yang mengundurkan diri kemarin, kasih diskon lagi 50%, 25 tahun sekali dibuka. Dia masuk. Saking gedenya itu gereja, orang-orang mati di situ, yang santo santa di samping ada patungnya, di situ juga ada kuburannya, ada gambar wajahnya melalui patung, yang tiduran yang begini. Pokoknya pakai gaya, tapi gaya-gaya lama kan begini, ada yang begini. Nggak ada gaya-gaya begini, nggak ada. Makanya bergaya begini saudara. Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara dan dengar. Kalau mau ikut Tuhan, kalau melayani Tuhan, satu, all out. Jualah seluruh hartamu. Ini pendeta matre ini. Oh saya nggak matre suka. Saudara nggak punya harta, nggak usah jual harta. Berikan waktu untuk Tuhan. Kalau hartamu kau tanam, maka benihnya hartamu dilipat kali gandakan. Saya nggak punya harta, Pak. Saya punya waktu. Berikan waktumu untuk Tuhan. Waktumu diperpanjang, umurmu diperpanjang. Karena benihnya benih waktu. Berikanlah kekuatanmu. Sehingga kalau kita cuma separuh-separuh sudah, lebih baik kita nggak usah ikut. Ada banyak orang terlalu beralasan ikut Tuhan, melayani Tuhan. Terlalu
Makanya saya ini bukan jadi guru. Saya tidak pernah minat jadi guru karena tulisan saya lebih daripada tulisan dokter. Tulisan dokter. Jadi saya nulis internet, saya nulis itu cuma anak-anak jadi isret, namanya internet. Terus saya nanya, ini tadi apa anak-anak? Internet. Ada yang nggak dengar dan ini apa? Dia bilang, kamu dengar, kamu belum ngomong. Padahal cuma isret, internet. Saya kembali masuk sekolah penginjil, saudara. Saya memberikan waktu saya untuk Tuhan. Oleh sebab itu saya pertama kali sekolah Alkitab yang saya kejar pelacuran Tanah Abang. Saya ikut joget, ikut duduk di tempat pelacuran dan berbicara soal Yesus Kristus. Walaupun berakhir dicitak kepala saya. Adik masih kecil, jangan main di sini. Kurang ajar itu. Ya tapi saudara bayangkan, itu 45 tahun lalu. Sekarang aja saya segini, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya orang yang tidak percaya dan tidak bisa mendengar suara Tuhan itu, karena keras itu adalah orang yang tidak percaya. Merbabu pindah ke Jepang, maka guru itu saling berpindah. Itu tidak secara letterless, tidak secara harafiah, tidak secara kontekstual, tapi itu hanya sebagai lambang, metafora. Artinya segala sesuatu yang menghalangi saudara memandang kota Yerusalem, Sion, artinya hubungan dengan Tuhan, tertutup gunung itu baru pindah. Mayoritas pendeta-pendeta berkata, gunung ini masalah, penyakitmu sebesar gunung, ekonomimu kurang sebesar gunung. Kalau ekonomimu segede gunung itu banyak. Bukan, segala sesuatu yang menghalangi kita melihat Tuhan harus kita pindahkan. Itu loh bangkunya iman. Percaya dan berkata. Dulu pernah saya ceritakan bahwa saya ini kan pendamping Mongol yang sekarang artis, ya. Mongol dulu kan gereja setan. Saya tuh mendampingi dia itu tahunan, saudara. Dan akhirnya saya menolak, jangan mengundang dia lagi. Karena setiap dia bersaksi saya sebagai pengkhotbahnya, itu ada orang kesurupan 2 hari nggak keluar. Waktu saya di kota, dia bersaksi rumahnya kebakaran. Habis dia bersaksi, itu seluruh bangunan, kami tuh bagi percetakan, semua percetakan itu kebakaran. Bersaksi. Jadi setan itu ngikutin dia terus. Kan dia jenderal beda setan. Saya nggak nyangka dia sekarang jadi artis kan. Kalau dia benar benar saya dia tahu pasti. Coba saudara klik deh. Waktu itu saya muncul dengan wajah saya masih sangat muda. Sekarang belum terlalu tua banget sih. Itu pelecehan itu saudara. Tapi saya ngomong yang ngomong orang lain. Itu ngomong saudara. Saya pernah ketemu dia sekali di perkawinan teman. Om Tim, kok Om Tim tambah jelek sih? Kurang ajar. Orang itu sama hamba Tuhan kok ya. Karena mungkin dia humornya nggak elit sih. Om Tim tambah jelek aja sih. Saya ngomong, terus kamu tambah apa? Tambah bagus loh, keren. Saya nanya sama dia, bro, waktu kau jadi gereja setan, waktu berjamaah kudus yang kau makan apa? Oh, di ibadah gereja setan, yang saya suka makan kan darah dan daging. Itu darah beneran. Dagingnya apa yang kamu makan? Saya makan daging, Pak.
telinga bayi kan aborsi yang ke bulan ke-6 gitu ya. Itu dia suka milih yang telinga. Kalau telinga babi sih enak juga sih. Telinga babi namanya cukwa apa dia? Sekba, sekba ya. Pernah makan sekba nggak saudara ya? Sekba sehaucuk sensingping kan. Tapi ini kalau telinga bayi, ngeri saudara. Nah, jemaat kami itu bersaksi di Citraland. Di Citraland itu kan musim hipnotis. Tepok begitu kan saudara. Waktu dia ditepok, biasanya kalau saya tanya kenapa orang bisa hipnotis, ilmumu gimana? Gini loh Pak Tim, dia mau masih hormat sekali sama pendeta karena baru pertama kali bertobat. Ketika kita nengok, mata kita dua itu disedot, ditepok begini. Kalau dua-duanya nengok, itu dua-dua mata jadi satu. Kalau nanti saudara nggak percaya ya, saudara begini nih, ini pasti kecil banget. Boleh dicoba, kecil banget. Ya nggak kelihatan itu mau mati itu pasti. Coba deh, gini nih, lihat tengah-tengahnya. Yang tidak kelihatan sebentar lagi lewat. Saudara jangan takut ya. Enggak, ini dicoba aja begini lihat nih. Ini pasti kalau dua nyatunya satu. Bener nggak? Satu gini, jangan begini, kalau begini ketutup. Yang ini pas saya begini, yang ini kan tambah gede dong. Yang ini masa saya ini kecil. Bener nggak? Iya. Kecil kan? Itu kalau orang mau mati begini, ini nggak kelihatan. Nanti kalau ketemu orang lagi mau sekarat, bro. Serius kalau datang untuk mendekati harian, ini kan pendeta supranatural. Kan ini pendeta pencabut nyawa juga. Dia tahu hari-hari seorang akan meninggal. Kalau udah mau meninggal itu sakit gitu ya. Kok iseng tapi jangan ngomong dulu. Bro, apa? Coba gini bro. Kenapa? Masih kelihatan nggak? Apanya kelihatan? Nggak ada tuh. Oh, ya sudah. Seperti mati. Jadi kalau nengok, kalau sampai sudah dihipnotis nih, sudah nengoknya sebelah aja. Satu masih selamat. Kalau udah cuma sebelah, itu dia nggak ketarik. Cuma satu ini masih kelihatan gede nih. Ini kelihatan gede kalau cuma satu. Tambah gede tuh, sudah. Terus sebelah gede banget. Tapi kalau kedua nggak kelihatan kan? Jadi Gus Dur itu nggak pernah bisa dihipnotis. Udah pasti tuh. Mana nggak repot. Untuk sudah nggak ada kali ini. Nah ini jemaat ini cewek ini ya ditepuk buang langsung darah Yesus. Waktu darah Yesus itu yang nepok itu buang langsung terpental. Buang. Ibu ampun. Ada apa anak? Ampun dia lari saudara. Latah darah Yesus darah. Jadi saudara memang darah Yesus yang pertama. Darah Yesus sangat berkuasa. Hipnotis nggak nembus. Yang kedua, mungkin yang dihipnotis itu seumur hidup menghipnotis orang ngomong darah. Siapa yang pendarahan nggak jelas. Ngerti maksudnya saudara ya? Darah Yesus, ampun kok kabur nih. Jadi ibu-ibu latah itu penting. Asal jangan latah yang jorok. Ada banyak ibu, tapi nggak ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu di sini ini kalau latah darah Yesus, darah nama Yesus. Kalau latahnya, haleluya puji Tuhan dosa marah mata sulit itu itu lebih baik begitu saudara ya. Jadi iman yang besar itu iman percaya dan berkata, jangan berkata. Kalau orang musir setan pasti ngomong. Nggak ada musir setan diem. Kalau orang kesurupan itu sebenarnya sering diem. Itu orang lain lihat
Yang kesurupan yang mana? Karena nggak jelas. Benar sudah nggak jelas. Kalau memang Yesus, lo ngomong nggak? Saudara, saya sudah lama nggak ngusir setan, sekitar 6 bulan jauh. Dulu tiap minggu ngusir setan kita. Ya Joyce ya. Sampai jadi ular begitu sudah. Ada yang Bekasi itu sampai jadi harimau loncat-loncat begitu sudah. Itu jam 2 pagi lagi. Orang Timur kemasukan roh Mandarin. Niwen mulai Dipen mulai Orang Timur bisa nyanyi Niwen mulai ini. Saya saudaraku tahu saudara. Dalam nama Yesus. Itu setannya Mandarin goblok gak ngerti bahasa Indonesia. Kan gak nyambung, dia gak ngerti apa saya ngomong. Wah, nama Yesus, dalam nama Yesus. Niwen. Sudah tahu ya. Itu saya jam 10 udah berangkat sampai jam 12 gitu ya. Saya bawa minyak urapan segede gitu ya. Karena dia kesurupan jam 10 dan nyanyinya sudah, kenceng banget tuh. Itu tetangga-tetangga bangun sampai nggak berani ngusir karena suka nyanyi kenceng banget. Boro-boro ayat kursi, ayat meja nggak bisa masuk. Gue nggak berani. Awas, pendetanya datang. Kami jam 2 itu datang sudah. Karena dari jam 10 itu saya usir sampai 2 jam. Saya usir dalam nama Yesus, malah nyanyi terus sampai pulsa saya habis. Itu setan yang habisin pulsa itu. Serius sudah. Coba saya kenal Elisa. Kirim pulsa. Ini setan Bekasi. Orang saya Telkomsel dia XL, dia rampok itu saudara. Enggak, saya belum sempat TM on. Ada TM on waktu itu ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada nggak? Kan, Om, yang simpati aja Om. Masa saya mengusir setan? Tunggu saya TM on. Ini pendeta miskin banget itu saudara ya. Kalau udah kesurupan kayak apa kita TM on? Kamu saudara nggak masuk di akal sudah. Saya buru-buru jam 12 itu pergi udah 2 jam usir setan nggak bisa. Seumur hidup saya usir setan pakai handphone. Baru kali ini nggak bisa keluar. Selalu berhasil. Kali ini gagal. Mungkin ya. Itu setan Mandarin nggak ngerti bahasa Jawa. Nah, di bahasa Indonesia. Saya sudah berulang kali. Sudah sampai capek saudara. Saya pakai minyak urapan. Biar minyak urapan itu menyembuhkan dia. Dalam nama Yesus. Saya siram minyak urapan saudara. Pas mulutnya itu dia maaf, dia sudah dipikir minyak urapan saya Coca-Cola gitu. Saya tumpahin terus. Dipikir haus dia saudara. Haus sampai titik terakhir habis. Karena saya tidak bisa bahasa Mandarin, saya tampar saja. Wah, suaminya kaget. Diam, saya lagi nampar setan. Terus suaminya ngomong, nggak apa-apa Pak Pendeta, nggak apa-apa. Sudah tadi istri saya nggak pernah gambar. Wanita saya nggak pernah gambar, cuma kali ini saya gambar. Wah, sangat jengkel sudah ingat ya, saya udah ngomong orang pendek sama marah udah sama jatuh. Waktu Pak begini saudara, suaminya, Pak Pendeta, diam. Saya lagi tampar setan yang di dalam nggak bisa keluar. Oh kalau gitu silahkan Pak Pendeta. Baru sadar loh saudara, 3:30 itu baru sadar. Oh ini, kenapa pagi-pagi datang ke sini? Kamu kesurupan. Besok, nanti sore datang ke rumah. Ya Pak Pendeta.
Orang timur itu kalau sama pendeta juga hormat juga. Sore datanglah. Tahu apa yang kemarin kamu lakukan? Gak tahu Pak. Kamu di videoin kan? Itu cuma tulis film. Kakaknya cuma tulis film. Di video. Kamu cuma tulis film kan tahu pendetanya juga usir setan. Dia usir. Dalam nama Yesus keluar, dia terpental 3 meter. Wih, terbang. Dalam nama Yesus terpental 2-3 meter terpental. Baru dia telepon saya, dia mau rusak itu sudah. Waktu dia datang saya ngomong, 1. Yang pasti hidupmu kamu tidak membaca Alkitab. Kamu tidak mendengar, kamu tidak membaca, kamu tidak merenungkan firman Tuhan. Benar nggak? Ya tuh. Jadi kalau kamu kesurupan itu wajar. Karena apa? Tidak ada deposit spirit. Adanya defisit spirit. Kalau roh kita segini, maka kita segini, ini kosong. Satu itu. Yang kedua, pasti kau hidup dalam dosa. Kau boleh mengaku sama saya bahwa kamu, apa dosa yang kamu lakukan. Jujur sama saya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya Om. Apa? Saya selingkuh Om. Wih, kamu berani selingkuh? Suamimu kan di sampingmu. Kamu nggak tahu suamimu, kamu selingkuh. Suamimu tahu nggak? Suami saya tahu saya selingkuh. Orang saya tahu dia juga selingkuh. Jadi kita satu-satu memang heboh lah. Sama-sama selingkuh. Engkau begitu, aku begini, sama saja. Itu gara-gara bully. Saya bilang, yuk sekarang mau bertobat nggak? Kamu tinggalkan dua-duanya. Suami kamu juga selingkuh, kamu juga selingkuh. Kamu berhenti, mulai baca Alkitab. Kesurupan itu terlalu fatal. Jadi orang yang bisa menerima firman adalah orang yang punya iman. Iman besar, faith is great, megaloipistis. Artinya iman yang besar, iman yang percaya dan selalu berkata. Katakan kepada gunung ini. Jadi kalau saudara ketemu orang kesurupan, ngomong. Kalau harus keluar, jangan diajak ngomong, diajak ngobrol. Siapa namamu? Engkau dari mana? Mengapa engkau masuk di situ? Nanti saya tanya langsung jawab. Baiklah. Saya ada di sini. Sebenarnya Doraemon. Artinya saudara, saya nggak suka banyak ngomong begitu. Ya. Kita nggak ada semacam kayak conversation itu percakapan. Om, Yesus ngomong, ya itu kelasnya Yesus. Tahu. Kalau kelas kita siapa? Orang yang tidak bisa menerima perkataan Tuhan, orang yang imannya defisit. Tapi belajar punya iman yang besar, sampai punya iman yang perfect, iman yang sempurna. Tuanku, sekalipun aku tidak ditolong Allahku, tidak masalah aku masuk ke tempat perapian. Perfect faith. Sekalipun aku disakiti, sekalipun aku dibuang, sekalipun aku tidak ada orang yang perhatikan aku tetap setia kepada Tuhan. Perfect. Sekalipun aku tidak sembuh, aku mati dalam keadaan penyakitku, aku tetap punya iman ke dalam Yesus. Dan kebanyakan kita pendeta, hamba Tuhan berkata, Bu, nanti kalau sudah sembuh percaya Yesus ya Bu. Iya nak, saya percaya Yesus kalau saya sembuh. Tapi kalau nggak sembuh, nggak percaya, mati binasa kan? Orang Yesus menyembuhkan selalu bergerak dalam area imannya kok. Yesus tidak pernah bergerak sembarangan lihat iman. Karena imanmu yang
menyelamatkan. Dan orang kan maunya instan kan. Cuma saya dulu nggak sungguh-sungguh didoakan. Pergi ke kelenteng minum air abu, sembuh. Dan dia bersaksi, puji Tuhan, gara-gara saya minum air abu, saya sembuh. Hati saya, ya, iman air abu. Tapi sesudah itu saudara tahu, dia sakit lebih parah lagi. Iman yang perfect itu iman yang thy will be done, kehendakmu yang jadi. Sekalipun tidak ada pertolongan, sekalipun aku kehilangan segala-galanya, aku mau melayani Tuhan. Itu perfect. Sekalipun aku punya bahasa malaikat, aku bisa berkata-kata dalam bahasa roh, tapi tanpa kasih itu seperti apa? Gong yang bergemerincing. Seperti gong. Jadi orang harus punya kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu iman lagi saya dengar itu, namanya crazy faith. Crazy faith itu iman yang gila. Iman yang gila itu iman yang tidak pernah mau tahu, pokoknya saya harus sembuh. Saya nggak mau tahu, saya harus maju dalam Yesus. Dengan cara apapun saya maunya maju. Itu crazy faith. Ki Hajar Dewantoro itu pernah punya beberapa prinsip hidup. Pertama, ngandel. Ngandel itu bahasa Jawa, ngandel ke Gusti. Ngandel itu apa? Orang Jawa taunya apa? Percaya. Ngandel. Orang yang ngandel, percaya itu mesti kandel. Tahu kandel? Tebal. Punya kualitas. Punya value, punya nilai, kandel. Kalau orang sudah punya kualitas, itu punya kendel. Kendel apa saudara? Berani. Kalau dia punya value, punya nilai, maka dia kendel. Kendel itu punya nyali, maju, nggak peduli apapun, dia nekat. Namanya kendel, akhirnya bandel. Bandel itu artinya dia tidak mau ikut-ikutan orang lain, dia bandel, nekat. Jangan pernah ikutin arus, dia nekat lawan arus. Sekali-kali belajar bahasa Jawa apa salahnya sih? Pendeta butuh bahasa Ibrani melulu. Ngandel, kandel, kendel, dan bandel. Coba semua bilang dulu deh. Ngandel, 1, 3. Orang Jawa sih. Coba semuanya bilang ngandel, kandel, kendel, kendel. Bukan gendeng kok, gendeng. Gendeng itu gila. Ya. Kendel, bandel. Di antara semuanya yang paling terkenal apa? Bandel. Bandel itu berani lawan arus. Ngandel percaya, kandel tebal, punya kualitas, kendel berani, sampai bandel. Itu saudara yang kasih. Kalau orang bandel, wah itu nekat. Kami 11 keluarga. Kalau seandainya saudaraku kita dihina sama tetangga, itu kakak saya yang satu itu, yang jadi pendeta itu, dia adalah orang yang mimpin kita berantem. Dia pakai namanya Aris di depan, kita di belakang. Ayo maju, maju semua.
Kita pakai silet di sini sudah. Nggak nyangka dia jadi pendeta ya, syukurlah. Tapi orang pertama yang dia doakan, yang reaksi itu saya. Saya benar-benar sayang sama dia. Sampai saya tinggalkan pegawai negeri saya untuk bantu dia. Jadi saya bantu dia dari nol. Nol pupul, saya bantu semua. Yang tidak saya bantu cuma satu, sekolah sekarang karena diberi orang dari apa namanya, Sola Gracia, Production House, terus kemudian majalah. Saya mulai dari nol pupul, nggak digaji nggak apa-apa mas, bisa melarat. Saya tinggalin pegawai negeri saya 10 tahun. Ini sayang saya sama dia. Orang nggak ngerti. Jadi kalau orang sekarang petantang dengan dia sombong, tapi dia bandel. Ayo, orang dengan laki-laki di belakang, dia pakai arit, celurit, kita pakai silet, kita nempel. Kita dulu baca buku sudah. Kendel. Kalau orang sudah ngandel, kendel. Kalau kendel kita bandel. Wah kita bandel. Kalau kita nggak percaya Yesus, keluarga sejadi apa saya nggak jelas. Nggak jelas. Oleh sebab itu dalam running text terakhir ya, di sana Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang terakhir, hei kamu ular beludak. Yesus memang kasar kalau makanya kamu ular beludak, kamu kayak kuburan. Depannya bagus, di dalamnya tulang belulang. Aduh di dalamnya jelek saudara. Saya sudah ngomong jemaat. Kenakalan SMP saya kelas 9, dulu kelas 3. Kenakalan saya cuma satu, bongkar kuburan orang. Saya namanya orang Jawa bilang gangsir, tahu gangsir sudah. Kalau orang Surabaya ngomong apa ya? Bro, saya jadi gangsir itu bahasa Surabayanya apa bro? Gangsir juga, ngeruk. Kalau udah amblong, mayat gitu sudah. So itu waktu jam 6 sore itu sudah sepi. Jam 6 sore orang nggak berani lewat kuburan. Saya masuk kuburan. Saya buang so itu sudah. Itu kuburan orang-orang Chinese itu. Saya pikir ada yang ketinggalan. Tapi saya sial nggak ada yang ketinggalan. Teman saya suka nyolong ngambilin rambut dijual. Di Jawa rambut itu laku sudah, apalagi yang cewek rambutnya panjang, rambut gigi tulang itu nggak pernah berubah, nggak pernah berubah saudara. Aduh saya nakal gitu saudara. Saya nggak nyangka dijadiin pendeta sama Tuhan di gereja yang miskin marat-rat, gembel-bel, sampai ngubur saja nggak ada duit. Sampai saya dari kolektor. Pernah anak sekolah minggu kecelakaan. Saya kecil tuh, bung cari di almari itu di kulkasnya, anaknya yang mana? Saya berani begitu, kenapa? Suka bongkar kuburan. Tapi bukan Sumanto makan mayat ya saudara. Sorry ya, nggak begitu saudara dia. Saya ambil kaki orang tinggi dan pendek itu kelihatan cuma satu, di kaki. Nggak ada orang tinggi lehernya panjang. Jerapah. Kalau orang tinggi kelihatan di kaki. Kalau kakinya udah kayak jerapah begitu, dia tinggi. Ya. Kalau udah pendek, mesti kakinya pendek. Ya. Kalau lihat kuburan panjang sudah. Saya suka lihat kuburan orang yang panjang-panjang, kakinya panjang sudah. Saya patahin kakinya itu, saya pakai anggar, cak sudah, itu kaki orang itu. Saya nanti kalau kebangutan dia cari kakinya di mana ya? Saya badul sudah. Tapi Tuhan persiapkan saya untuk jadi hamba Tuhan. Saya bisa pakai wig karena kita kenal orang yang jual wig itu ya, wig yang rambut asli itu mahal loh. Tapi saya nggak pernah pakai wig sih, cuma karena saya agak takut ya. Nanti kalau kita malam tidur yang punya mana rambut saya, itu begitu. Ngeri itu saudara. Aduh saudara, ya kasih Tuhan. Aduh saudara, perkataan ini
Ya memang Yesus kan ngomong keras. Jadi kalau pendeta ngomong keras, saudara jangan sakit hati. Ya, itu untuk membangun saudara. Saya khotbah nggak pernah jaga, nggak pernah jahatin orang. Khotbah saya juga nggak pernah menjustifikasi. Lo harus begini karena gue begini. Lo harus ngikutin gue. Pendeta belum jadi contoh, belum tentu. Belum tahu, itu ketahuan belangnya. Coba kalau ketahuan belangnya kayak di Surabaya, itu seluruh jemaat malu gak? Malu. Saudara jangan pikir itu gereja kecil, gereja yang ribuan itu jemaatnya. Kenapa ribuan? Saya khotbah di gereja Surabaya Ambangan itu, dia sedih, jemaat kami habis, semua ke sana. Kok bisa begitu, Bu? Karena Pak, di sana hadiahnya emas batangan. Untuk menarik jiwa saudara, emas batangan mobil disiapkan buat yang rajin diundi. Semuanya punya kayak kredit card. Ya gesek begitu, rajin tiap minggu. Siapa paling awal punya manajemen bagus. Jemaatnya ribuan, nggak ibadah satu kali kayak model kita dari pagi urut. Tapi sekarang kalau dibongkar begitu, saya nggak ngerti jemaat bagaimana. Apa dia enggak ganteng sudah? Istrinya cantik sekali, kita undang di gereja lama saya. Kalau jalan saudara, ini bukan pendeta, ini kayak artis jalannya saudara ya. Tinggal kita seprek. Tapi kalau sudah begitu saudara, ya itu kelemahannya dia begitu, saya nggak menjustifikasi. Kita juga bisa jatuh dalam dosa. Laki-laki dengar saya ya, kita bisa jatuh dalam dosa. Wanita dengar saya ya, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan fatal. Ya, itu sudah dalam kategori fatal. 17 tahun Mbak Yuyu bertobat sebelum dia udah remaja, kok berhenti? Maafkan saya, kasih kompensasi, you bertobat sama Tuhan. Saya yakin tuh wanitanya kalau nggak dikasih sesuatu dia blow up. Dia blow up bener. Ada beberapa pendeta tahu selingkuh hanya di situ. Lagi khotbah dia berdiri, lu kemarin begini ngomong kotor. During gue lu begini lu. Itu jemaat saudara. Kalau lu ngomong lagi gua tarik lu, langsung pengerjanya langsung sudah Pak. Dia maju saudara, dipukul gitu pendetanya. Itu cewek kalau sudah marah saudara. Setan kalah. Ya, tapi wanita-wanita di sini ya. Wanita-wanita ini ruang maha kudus, amin. Kalau marah tuh dalam nama Yesus. Pilih. Itu suaminya diusir kayak usir setan aja. Apalagi orang-orang Batak itu suaranya kenceng itu. Apa pula putih yang kepalakan? Dalam manusia keluar. Kau tidak keluar, aku yang keluar. Saudara dikasih. Jadi saudara, ngomongan yang keras ini tidak bisa diterima karena memang keras. Saudara, di samping keras dan tidak bisa dimengerti. Jadi maaf saudara, kalau saya khotbah keras, pasrah saudara, terima saja. Saya tidak sedang menjustifikasi. Roh Kudus mengingatkan saya. Ngapain mungkin masalah gue? Maaf ya jemaat yang ada sekarang nih, Pak Suhendri yang belum nanti tahu kan, Pak Suhendri itu bagaimana? Aduh saudara, kadang-kadang orang dengar khotbah cuma headset aja. Kok bisa ngomong begini sih? Om tadi nyindir gue ya? Yang mana nyindir? Yang tadi soal memberi. Memang kamu tahu nggak tahu saya memberi kasih? Saya nggak tahu ini memberi atau tidak. Mana pernah saya juga ngitung kolektor. Wah saudara, kadang-kadang
Kalau orang nggak mau dengar firman Tuhan keras, maka dapat dipastikan dia tidak bertumbuh. You mau gereja manapun juga, you nggak bertumbuh. Lebih baik you di gereja yang hanya liturgis, baca firman-Nya dibaca. Mari kita berdiri, kita menyanyi lagu Allah itu baik, amin. Karena Allah itu luar biasa, amin. Itulah perbedaan Katolik sama Protestan. Kalau Katolik itu kan salibnya tidak ada Yesusnya. Ada Yesusnya yang begini. Ya, itu begini. Kalau Protestan salib kita ada, ini nggak ada salib. Langsung nggak ada itu. Karena dulu di Katolik itu sekarang beda ya. Katolik lama itu sunyi-senyap. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, demikian anaknya yang tunggal. Amin. Yesus tertidur pulas. Tapi kalau di Protestan, haleluya, Yesus loncat sudah. Salibnya sudah tidak ada lagi. Yes, tadi salibnya nggak ada. Haleluya. Kadang-kadang ada gereja itu, paling itu saya paling tidak suka itu. Yesus kayak gunung darah. Mari kita bilang, Yesus di Ini yang terakhir, 1-2 menit, minggu depan kita bahas lagi. Baik. Saudara dengar, kebenaran sejati harus terlokalisasi di hati yang progresif, bukan ofensif. Yang progresif itu dosa diampuni, dipulihkan, dipermuliakan, ayatnya ada, dan kemudian mati penuh kemuliaan. Ya, sampai sini. Nanti kita lanjutkan. Sudah dengar ya? Jadi iman yang progresif, bukan ofensif. Kalau suami kerja belum 10 menit, istri sudah telepon 12 kali seperti murid Yesus. Itu tandanya bukan progresif, ofensif. Lo sama siapa sekarang? Lo ada di mana? Makan belum? Lagi ngapain? Lagi jalan ring. Nyampe di mana? Kau tidak sedang progres mengasihi, tapi lagi curiga. Jangan-jangan laki gue lagi sama kuntilanak. Kalau kau anggap suami main sama kuntilanak, berarti kau menikah sama genderuwo. Berarti maksudnya saudara ya? Ofensif itu hanya kepentingan dirinya sendiri supaya dia perhatikan gue. Kalau cuma sekali lagi, halo Hani. Kenapa panggil Hani? Karena suaminya juragan tawon. Hai Hani. Ada yang begitu beri. Hai Hani. Ini juragan tawon gue. Hani, baiklah. Ini saudara yang dosa diampuni, perlu melayani Tuhan, dipulihkan, habis dipulihkan dipermuliakan, kita akan mati penuh kemuliaan. Enggak mungkin dosa diampuni mati masuk surga, enggak, kecuali penjadi kayu salib. Jelas saudara ya? Pak itu mati langsung masuk surga. Siapa bilang justru ngomong dia masuk surga? Ya? Hari ini juga kamu masuk Firdaus. Firdaus itu bukan surga. Surga berbeda dengan Firdaus. Nah, minggu lalu kita sudah belajar. Nanti kita bahas lagi saudara. Dosa diampuni, mesti harus dipulihkan. Harus dipulihkan, dipermuliakan, dia mati penuh kemuliaan. Saudara jangan. Itu udah SOP-nya Tuhan, udah pasti begitu. Saudara mati sekarang, saudara cuma bertobat, mati terus diampuni doang. Baru diampuni terus mati, sudah nggak mungkin masuk surga. Apalagi orang Kristen kan dosa diampuni, dosa lagi diampuni, dosa lagi diampuni, dosa lagi diamputasi.
Kadang-kadang kita terlalu murah sih saudara ya. Saya belum pernah pakai BPJS. Saya pernah satu kali pakai BPJS. Kalau dulu nggak BPJS, dulu Askes. Orang BPJS saja saudara. Gara-gara BPJS, orang makan seruput. Kakak saya meninggal karena jantung kan. Kakak sayang sekali pakai kakak saya pertama, laki yang pertama itu. Saya temenin saudara, nggak ada saudara yang nemenin. Saya temenin. Rumah sakit saya datang. Lagi antri biasa BPJS, kan antrinya panjang kan. Saya masuk sebelah, Pak. Bypass juga Pak, iya. Iya Pak. Ketiga kalinya Pak. 3 kali. Iya. Bapak nggak jaga makanan? Ngapain jaga Pak? Orang ini gratis. Ih goblok sudah itu. Contohnya dia obok-obok gara-gara gratis mau. Ini kayak murid. Murid sekarang, bener-bener setengah setan 3/4 itu. Kamu nggak masuk kenapa? Males Pak. Orang kamu bisa suruh datang, nggak mau dia Pak. Bener-bener kalau belum gambar ya sudah. Tapi sekarang kan banyak aturan kan. Kamu tidak mungkin naik kelas. Kamu sudah 18 kali. Kalau 18 kali masuk, nggak masuk, kamu nggak bakal naik. Nggak apa-apa, nggak naik Pak, gratis ini. Jadi kita mengajar, akhirnya banyak guru yang ngajar ceroboh. Anaknya mengerjain PR terserah, tidak terserah, mau pinter terserah, mau bodoh terserah, bandel juga nggak mau tegur. Gue digaji kok, anak bodoh gue digaji, anak badung gue digaji. Ngapain? Cuma nggak ada nuraninya. Jadi progres sudah. Kekristenan kita juga harus progres. Kan sekarang kita di masa-masa perjuangan dari nol. Joshua Henry bilang apa? Newborn, lahir baru aja Om. Apa? Reborn. Reborn itu kan udah bro. Itu rebos. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Bagaimana progres dosa diampuni, dikuatkan. Tuhan berkati. Amin.